selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih. Buka kelas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar dari salah satu tokoh yang akan kita pelajari, sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian. Pujian ini pasti nggak asing didengar dong. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, semuanya bisa ya? Oke, kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ya, dari nyanyian yang telah kita nyanyikan tadi, kita harus apa? Harus girang, harus semangat ya. Walaupun kita mengalami banyak sekali masalah, kita mengalami banyak sekali cobaan. Mungkin di rumah tadi kita sempat bertengkar dengan adik kita ataupun dengan saudara kita, tapi kita harus tetap girang, harus tetap semangat ya. Karena ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi anaknya, kita belajar di tempat ini bersama-sama, kita harus semangat karena yang kita sembah adalah Tuhan. Maka dalam kehidupan kita harus terus menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Goliat dan Daud. Pasti semua sudah pernah dengar ceritanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, di mana tokoh ini dia tidak terlalu besar badannya. Dia juga bukan pasukan khusus. Dia bukan tentara perang yang profesional seperti itu. Tetapi dia melawan sosok, bisa kita bilang raksasa ya. Raksasa bernama Goliat. Kira-kira siapa tokoh ini? Ya, Daud. Daud melawan Goliat yang sangat besar. Kira-kira besar apa sih Goliat? Kalau mari kita baca di Alkitab. Kita lihat di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Goliat memiliki badan kira-kira tingginya 6 hasta sejengkal atau kira-kira 3,6 meter. Waduh, besar sekali ya, tinggi sekali ya. 3,6 meter. Wah, kira-kira seperti inilah tingginya. Nah, kira-kira tinggi Goliat itu seperti ini. Tingginya 3,2 meter atau 3,6 sekitar itulah ya. Tinggi sekali ya. Nah, coba kita lihat di sini perbandingannya, ada siapa saja? Ada Yaya Tor. Ini pemain bola ya. Mungkin anak-anak bisa tanya sama kakak-kakaknya atau sama bapaknya. Bapaknya mungkin penggemar sepak bola, pasti tahu sama Yaya Tor. Ini 1,8 meter ya, cukup tinggi, sangat tinggi malah dibandingkan dengan orang Indonesia.
apalagi Peter C 196, dia juga kiper yang termasuk kiper tinggi pada saat itu, pada saat dia bermain di Chelsea ataupun di Arsenal. Nah, nanti tanya sama kakaknya di rumah atau sama papanya, pasti tahu ini. Nah, juga ada Shaquille O'Neal. Wah, ini tinggi juga pemain basket. Dia tingginya sampai 2,16 meter. Tapi Goliat lebih tinggi badannya, lebih tinggi. Nah, bayangkan saja Daud yang pada saat itu ya seukuran pria atau anak muda normal pada biasanya, baru bertemu Goliat yang tingginya sampai 3 meter begini. Wah, siapa yang tidak takut ya? Tapi Daud tetap berani. Lihat bagaimana Daud benar-benar membawa nama Tuhan di dalam dia melawan Goliat. Dia tidak takut. Siapa itu Goliat? Tuhanku lebih berkuasa daripada Goliat. Wah, benar-benar berani. Wah, tinggi sekali ya. Dan pada saat itu tentara Filistin mengumpulkan tentaranya berkemah di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di Soko. Mereka berkemah di Soko. Nah, saat itu Saul dan pasukan tentara Israel yang lain, mereka berperang melawan tentara Filistin. Tapi ketika mereka melihat sosok Goliat yang begitu besar, begitu perkasa, dan bahkan baju perangnya pun lengkap, bagaimana mengalahkan orang sebesar ini dan pakaian tempur yang selengkap itu? Pasti jelas sudah Goliat bukan sembarang orang, bukan tentara biasa. Dia adalah pasukan yang sangat kuat. Dia adalah prajurit andalan bangsa Filistin mungkin ya. Dialah karena dia badan besar dan dia juga terlatih untuk berperang mengalahkan tentara-tentara lawan. Bahkan Saul pun takut, bangsa Israel pun takut, kakak-kakaknya Daud pun takut, saking besarnya Goliat, perkasanya Goliat, dan pokoknya serem lah. Nah, karena melihat Goliat yang begitu besar, semua orang pasti takut, ya kan? Wah, mengerikan sekali. Tapi pada saat itu Daud disuruh ayahnya Isai untuk mengantarkan bahan makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Juga Isai berkata, mudahan kakak-kakakmu masih hidup ya, seperti itu. Nah, medan perang itu luar biasa menakutkan, banyak orang yang mati, bahkan terbunuh dengan sadis di sana. Makanya ayahnya Daud menyuruh Daud untuk menjenguk kakak-kakaknya di sana dan memberikan bahan makanan untuk mereka. Nah, sesampainya Daud di sana, Daud melihat bahwa ada orang raksasa tadi. Dia melihat Goliat tadi. Ini raksasa, ini orang besar, kenapa sombong sekali? Pada saat itu Goliat mengolok-olok dong tentara Israel. Siapa yang berani lawan aku? Nak adakah kalian yang berani lawan aku? Wah, dia mengolok, dia mengejek, dia menghina tentara Israel. Hal itu membuat Daud sangat marah. Dia menganggap bahwa Goliat sudah menghina tentara Allah. Goliat sudah merendahkan tentara Allah, dan itu sama saja Goliat sudah merendahkan Allah. Wah, Daud sangat marah. Pada saat itu Daud diketahui oleh kakaknya. Saat kakaknya mengetahui bahwa Daud ingin melawan Goliat, kakaknya malah mengatakan, kakaknya pun marah juga ya. Kakaknya marah dan mengatakan bahwa kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Saul juga mendengar bahwa Daud ingin mengalahkan Goliat. Saul langsung memberikan pakaian perangnya kepada Daud agar Daud lebih aman begitu ya. Kali-kali aja Daud menang kan, menurut Saul begitu. Dikasih perlengkapan yang baju-baju perang yang sangat kokoh ya. Baju perang yang Saul gunakan juga itu sangat berat. Karena Saul berpikir kakak-kakaknya saja mungkin oke kan. Nah, di situ Daud berpikir bahwa dari saat itu Saul berpikir,
dengan menggunakan pakaian perang yang sangat berat, tidak memungkinkan bagi Daud yang tubuhnya tidak terlalu kekar mungkin ya, dan dia juga masih muda. Nah, itu malah membuat dia sulit untuk bergerak melawan Goliat. Nah, pada saat itu Daud malah melepaskan pakaian perang yang Saul berikan kepada dia, pakaian besinya ya, segala macam, pokoknya peralatan perlindungan untuk tubuhnya, pakaian perang yang Saul berikan kepada Daud malah lepaskan. Nah, Daud melepaskan pakaian perang yang Saul berikan dengan berani. Daud tidak menggunakan panah, tombak atau pedang yang sangat panjang atau besar untuk mengalahkan Goliat. Kira-kira dia mengalahkan Goliat pakai apa? Senapang api, senjata api, pada saat itu belum ada. Dia hanya menggunakan umban. Umban itu seperti ini ya. Saya kasih lihat gambarnya seperti ini. Nah, umban itu dilemparkan kepada Goliat. Daud dengan dia memutar-mutarkan ya seperti ini. Dia melemparkan. Kena di mana? Persis kena di dahi Goliat. Wah, pakaian perangnya lengkap semua, tertutup sama besi. Tapi ada satu titik yang dia lempar, atau yang Daud lempar kepada Goliat, yaitu persis di kepala Goliat yang tidak tertutup oleh helm perangnya. Wah, pada saat itu batu yang Daud lemparkan dengan umbannya ke kepala Goliat masuk ke dalam dahi Goliat, sehingga Goliat tumbang dan mati. Wah, luar biasa sekali. Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, Goliat yang begitu perkasa, Goliat yang memiliki pakaian perang yang lengkap, prajurit profesional. Tetapi Daud dengan keberanian yang diberikan Allah kepada Daud, dan juga tentu Tuhan yang menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, jadi apa aplikasinya bagi kita? Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Nah, marilah kita seperti Daud, jangan seperti Saul. Apa yang Saul katakan? Dia takut kepada Goliat, dan dia padahal dia sudah diurapi sama Tuhan, tetapi dia takut dan menganggap bahwa Tuhan tidak mampu menolong dia, seperti itu ya. Tetapi Daud, dia berani, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya karena dia membawa nama Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita melawan kejahatan, membawa nama Tuhan. Kita berani menegur teman kita yang berbuat dosa dengan baik, ataupun kita berani untuk mengatakan tidak pada kejahatan demi nama Tuhan, maka kita sudah menjadi seperti Daud, berani demi Tuhan. Wah, luar biasa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari Tuhan, kami ucap syukur atas anugerah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami telah belajar tentang Daud dan Goliat. Kiranya Kau memberkati setiap pembelajaran kami dari awal, pembelajaran kami. Haleluya, amin.